Yo halo semua, balik lagi bersama gua di channel Inficreate Project. Pada video kali ini, gue bakal ngebahas lagi anime To Your Eternity, yaitu di episode 8. Di video ini, gue pengen mengulas beberapa bagian di episode ini yang menurut gue menarik buat dibahas. Misalnya, tentang kesedihan yang dirasakan oleh Gugu karena dianggap sebagai monster, dan juga tentang Fushi yang semakin ingin mempelajari berbagai hal. Oh iya, kalian juga bisa menonton anime ini secara legal loh, yaitu di channel YouTube Aniwan Asia. Di sana juga tersedia subtitle Indonesianya. Dan oke lah, nggak perlu basa-basi lagi, gue akan langsung masuk ke pembahasannya. Episode 8. Ini adalah sebuah episode yang bagus dan cukup emosional. Kita bisa melihat adanya konflik batin dari Gugu dan juga Fushi. Untuk yang pertama, gue bakal ngebahas tentang Gugu. Di sini, kita bisa melihat Gugu yang mendapatkan banyak tekanan. Saat Gugu ditolong, tubuhnya juga dimasukkan cukup banyak alkohol oleh si kakek. Singkatnya, Gugu ini dijadikan sebuah objek mainan oleh si kakek. Ya, walaupun Gugu masih bisa tetap hidup berkat si kakek, tetap saja hal itu membuat Gugu tersakiti. Hal ini pun membuat Gugu pergi dari sana. Selama dia pergi, dia terus-menerus dipandang sebagai monster. Dia juga bertemu kembali dengan seorang paman baik hati yang dulu dia kenal. Namun tetap saja, lingkungan di sana tidak menerima dirinya. Gugu pun akhirnya kekurangan uang dan mengalami kesedihan. Namun walau begitu, ia tetap berusaha untuk tegar. Ada satu hal yang paling gue suka di episode ini, yang sekaligus berhasil membuat gue sedikit merinding, yaitu di saat Gugu menyadari tentang cincin yang diberikan oleh Rin. Ini adalah sebuah momen yang sangat bagus. Gugu sempat ingin menjual cincin tersebut, namun ia mengurungkan dirinya. Gugu merasa kalau cincin tersebut lebih baik digunakan untuk hal yang lebih penting. Setidaknya, ia ingin melindungi suatu hal yang masih tersisa baginya. Menurut gua, ini adalah momen yang sangat bagus. Ditambah lagi, terdapat musik yang ikut mengiringi momen ini. Itu membuat momen ini terasa indah dan juga emosional. Musik dan adegan yang solid membuat feel yang ada sangat terasa. Dan kemudian, kita bisa melihat Gugu yang memberikan cincin itu kepada kakaknya. Walaupun kakaknya telah melakukan hal buruk padanya, Gugu masih tetap ingin menolong kakaknya yang kesulitan. Kepedulian dan kebaikan hati dari Gugu juga sangat bagus di sini. Lalu yang kedua, gue akan membahas tentang Fushi. Satu hal baru yang akhirnya kita ketahui di sini yaitu Fushi yang bisa menciptakan sebuah barang. Fushi tidak bisa menciptakan segala barang. Ia hanya bisa menciptakan barang yang pernah memberikan stimulus baginya. Misalnya, saat dia terluka karena tombak ataupun pisau. Lalu, saat Gugu mengetes Fushi dengan api, Fushi tidak bisa menciptakan api. Ada kemungkinan Fushi bisa menciptakan berbagai barang asalkan mendapatkan stimulus. Tapi tetap saja, ada pengecualian yang tidak bisa ia ciptakan, yaitu elemen alam, seperti api, air, udara, angin, dan juga tanah. Selanjutnya, tentang tanggapan Fushi terhadap perginya Gugu. Fushi sendiri awalnya tidak merasakan apapun saat Gugu pergi dari sana. Ini karena Fushi belum menyadari bagaimana pentingnya hubungan antar manusia. Saat Gugu pergi dari sana, Fushi menggantikan Gugu untuk mengerjakan berbagai pekerjaan, dan semua itu berjalan sangat buruk. Tidak ada pekerjaan yang berjalan dengan lancar. Bahkan pandangan Rin terhadap Fushi yang awalnya terpesona, sekarang mulai memudar. Rin sendiri menyuruh semua orang yang ada di sana untuk mencari Gugu, tapi tidak seorang pun ingin mencarinya, bahkan termasuk Rin itu sendiri. Di sini, gue sedikit terganggu dengan tingkah laku dari Rin. Rin terlihat peduli pada Gugu, tapi pada akhirnya, dia belum berani untuk bertindak. Setelah itu, hari demi hari mulai terlewati. Fushi yang mengerjakan berbagai hal masih berjalan dengan buruk. Fushi pun meminta Pioran untuk mengajarnya bersih-bersih, memasak, dan lain-lain. Pioran menolak, karena dia ingin Fushi dapat memahami cara hidup sebagai manusia dan hubungan antar manusia dengan usaha sendiri. Itu sebabnya Fushi pun mencari Gugu. Fushi berkata kalau dirinya tidak bisa dewasa tanpa bantuan Gugu. Perkataan ini tentunya sangat berharga bagi Gugu. Gugu yang tidak dipandang oleh siapapun ternyata dibutuhkan oleh Fushi. Tentunya, ini akan menjadi awal kedalaman hubungan dari mereka berdua, sekaligus Rin beserta Pioran dan si kakek. Apakah dengan ini konflik sudah selesai? Mungkin saja tidak, karena mulai sekarang hubungan mereka akan mengalami perkembangan. Berbagai hal baru juga akan muncul, baik hal baru yang baik maupun yang buruk. Ya, menurut gua, ini adalah episode yang cukup emosional. Kita disuguhi berbagai perasaan menyakitkan dari Gugu. Terutama, momen yang gue suka adalah saat Gugu memikirkan tentang apa yang harus ia lakukan terhadap cincin dari Rin. Sebuah momen dengan lantunan musik yang cocok membuat feel yang ada sangat dalam. Dan di sisi lain, kita juga bisa melihat kemanusiaan Fushi yang semakin berkembang. Fushi mulai berkeinginan untuk berkembang dalam aktivitas-aktivitas manusia,
seperti memasak, bersih-bersih, dan lain sebagainya. Bisa dibilang, episode ini juga menampilkan cerita yang bagus. Kalau menurut kalian gimana dengan cerita di episode 8 ini? Yuk saling sharing pendapat kalian di kolom komentar. Dan ya, mungkin segitu aja yang bisa gue bahas di video kali ini. Dan pastinya, gue akan balik lagi untuk mengulas hal-hal menarik di episode kedepannya. Jadi jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan notifnya, supaya kalian nggak ketinggalan update dari channel ini. Itu aja dari gue, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.